Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini di channel Pang Tutorial. Pada video kali ini saya akan mereview produk Jetvan lagi. Ya, Jetvan ini terlihat ukurannya besar dan saya akan buka langsung untuk produknya. Ya, seperti ini. Untuk produknya itu ada mini Jetvan Cross Gun. Ini harusnya udah nggak termasuk mini ya. Ini udah termasuk yang Jetvan yang besar ya. Hanya ada kelengkapan unit dan kabel charging. Di kardusnya sudah diberikan material spons untuk menjaga supaya tetap aman, barangnya tidak terguncang ya. Untuk produk Jetvan ini tergolong cukup besar ya, karena digenggam dua tangan pun ini pas, bukan hanya 1 gram tapi ada 1 gram lagi ya. Lumayan berat, sekitar setengah kilo lebih, nanti kita ukur. Dan ini materialnya bukan plastik ya, ini materialnya metal semua. Nah, di sini untuk bodinya itu solid, semuanya berbahan metal dan ada hanya satu tombol switch di sini. Serta ada port untuk charger tipe C USB sini dan indikator LED-nya untuk nyala di sini ya. Dan untuk chargingnya di sini tipe C dan tipe C juga. Jadi ujungnya C ketemu C ya. Jadi kalau untuk mungkin bisa buat power bank kali ya di sini ya. Jadi kita nyolok ke sini, colokin ke HP, mungkin bisa ya, nanti kita akan coba tes. Dan kalau mau ngecas bisa pakai kepala charger biasa aja seperti kita ngecas HP. Dan untuk diameternya sendiri ini saya ukur ada di 57 ya, 57 mili ya, sekitar segini ya. Jadi sudah lumayan besar ini. Bagian bodi ini yang terbuat dari metal, ini bagian bawahnya kita bisa buka ya. Ini bisa diputar dan akan terlihat baterainya. Nah, ini baterainya seperti ini. Terlihat juga kabel dan soketnya. Ini baterainya memanjang ya. Jadi untuk mengeluarkan baterainya ini harus melepas dulu soket kuning ini. Tinggal ditarik saja soketnya sampai terlepas. Nah, kalau sudah terlepas seperti ini, kita bisa tarik baterainya dan di sini terdapat baterai yang dengan spek 18650 21 volt sekian ya. Ini totalnya 15.000 karena terdiri dari 6 buah baterai. Oke. Bagian pegangannya juga bisa kita buka lagi. Nah, seperti ini ya. Ini bagian pegangannya itu full metal juga. Nah, seperti ini. Bahannya kokoh. Termasuk tutupnya juga. Lanjut di buku manualnya di sini. Ini ada beberapa instruksi di mana untuk hal pentingnya di sini seperti biasa ada beberapa yang diterangkan seperti switch-nya, indikator, dan charging port ya. Seperti tadi yang sudah saya bahas, dan di sini kelengkapannya cuma 2 unit ya. Jadi unit dan untuk kabelnya saja. Oke, nah kita fokus ke area pengoperasian dari Jetvan ini. Jadi di sini itu ada 3 gear ya. Jadi ada gear 1, gear 2, gear 3. Jadi kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi serta overclocking. Jadi ketika ditekan tahan dia langsung nyembur ya. Oke, jadi nanti tinggal pencetnya di double klik aja di sini untuk standby, bisa nyala terus ya tanpa harus ditekan. Dan untuk indikatornya kita bisa lihat ada indikator untuk 1 itu udah 25%, 2 itu sekitar 25 sampai 75, dan selanjutnya seperti ini ya.
Dan di sini itu RPM-nya tertinggi itu sampai 80.000 RPM. Tidak lebih dari 100.000 ya, karena ini kipasnya gede dan bukan kecil, mini Jet1, jadi RPM segini pun sudah sangat kencang. Dan tentunya alat ini aman karena ada proteksi pintarnya ya. Jadi ketika Jet1 ini dinyalakan dan bagian belakang ini ditutup, itu selama 5 detik akan mati sendiri ya. Dan jika kondisi standby dengan gigi kecepatan paling rendah, itu selama 2 jam akan otomatis mati. Begitu juga di kecepatan tinggi akan otomatis mati setelah 10 menit. Dan ini bisa di charging saat kecepatan 1 ya. Jadi ini kipas nyala sambil dicas pun bisa ya. Bisa untuk dijadikan sebuah kipas angin di rumah ya, dengan angin yang tidak kencang atau sejuk. Oke, saya contohkan untuk dicas di sini. Dia nyala seperti ini ya. Jadi kalau saat pengecasan dia berkedip sampai full. Kalau full dia nggak berkedip lagi. Dan di sini yang tadi disediakan kabel tipe C ketemu tipe C. Ini coba saya hubungkan ke handphone, apakah bisa mengecas sebagai power bank. Ya, akhirnya bisa juga Jet1 ini sebagai power bank ya. Jadi ini ngecas ya. Ini charging ini. Jadi kondisinya saat mati tadi tinggal dipencet on-nya aja di depan, nanti kipas nyala terus mati lagi. Dan ini juga baterainya besar ya, sekitar 15.000 mAh. Jadi power bank 15.000 ampere, hitungannya seperti itu ya. Jadi ini berat karena layaknya sebuah power bank. Oke, unik juga ya, dan tentunya bukan hanya sekedar Jet1 saja tapi juga sebagai power bank. Oke. Padahal di sini itu tidak ada fitur sebagai power bank. Jadi di sini saya temukan untuk cobaannya ternyata bisa jadi sebuah power bank, karena kalau kita lihat dari deskripsi di sini itu kapasitas baterainya 2500 mAh kali 6, yaitu sekitar 15.000. Oke. Makanya ini lumayan berat, hampir 1 kilo, sekitar 8 on, dan waktu pengecasannya hanya 2 jam ya. Nah, nanti untuk pengetesan ini dalam kondisi full, terus saya pakai kecepatan yang paling tinggi, dia akan bertahan sampai lama ya, karena seperti biasa kalau kecepatan rendah bisa sampai berjam-jam. Oke, kita lanjutkan untuk tes Jet1 ini ke media seperti biasa. Oke, kita ukur dulu untuk semburannya berapa tekanannya dengan menggunakan timbangan digital ini. Oke, kita gunakan untuk speed 1 ya. Speed 1 sampai 40 ya. Jadi ini anginnya pas ya, sejuk. Kalau misalnya kita buat kipas angin di rumah, tinggal ditaruh saja, dicolok pakai listrik, sudah beres ya. Jadi aman buat pengganti kipas angin. Oke, speed 2. Speed 2 tadi sampai hampir 200 ya. Jadi speed 2 aja udah kenceng, yang lebihin Jet1 yang paling kencang. Oke, sekarang speed ketiga ya. Speed ketiga sekitar 350 gram ya. Jadi naik lagi lebih kencang lagi ya. Dan sekarang terakhir saya akan tes untuk overclocking. Jadi ini RPM sampai 80.000, dan seberapa besar tekanannya di sini.
Wow, bisa sampai 600 gram ya. Itu luar biasa, dan tentunya angin ini pasti kencang. Oke, saya akan tes untuk membersihkan atau mengeringkan mobil saat habis dicuci. Oke, saya akan tes untuk pembersihannya dengan kecepatan maksimal ya. Jadi langsung saya tekan seperti ini ya. Oke, sekian dulu untuk review produk ini. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi.